yang tegang Suma, siapa yang gemetar Suma? Kamu barusan Kau yang lari. kick saya. Kick lagi. Lah, kau yang kick. Kau yang kick saya. Apa keterangannya di situ? Kau yang kick Apa saya. keterangannya? Apa keterangannya? Apa keterangannya pada saat kau turun? Keterangannya apa? Bro, kau yang turunin saya. Kau yang turunin Keterangannya saya. apa? Makanya Keterangannya saya apa? minta up. Oke. Keterangannya apa? Umat Paulus kalau tidak berdusta bukan umat Paulus namanya. Silakan kau jawab, siapa orang Farisi ahli Taurat yang Kita kembali ke pembahasan sampai di tadi. Turki, Antioquia, selain Paulus? Silakan. Iya, nggak apa-apa. Saya akan ikuti permainanmu. Saya akan ikuti permainanmu. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus dan semua rasul-rasul mengikuti melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus dalam. Aku bertanya, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Bukan saya minta menjelaskan Paulus itu siapa. Saya tidak minta Anda menjelaskan Paulus, enggak. Saya lebih tahu Paulus itu siapa daripada Anda. Saya minta siapa orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, membuat pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa dia, Abang? Oke. Boleh bicara. Coba kamu buktikan apa yang diajarkan oleh Paulus yang kamu klaim bahwa membuat pengikutnya itu 2 kali lebih jahat. Coba kamu buktikan. Kejahatan yang mana yang dilakukan oleh pengikut Paulus? Ajaran. Ini ucapan Yesus. Kejahatan yang mana? Anda percaya nggak itu ucapan Yesus? Anda percaya nggak? Telan dulu, minum. Kan kamu mencomot ayat firman Tuhan kan? Bahwa ketika engkau bertobat, engkau akan membuat dia lebih jahat, 2 kali lipat lebih jahat. Siapa? Saya minta Anda buktikan. Saya kira-kira apa yang diajarkan oleh Paulus yang membuat pengikutnya itu 2 kali lebih jahat? Saya bertanya, siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang sampai ke Turki menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikan pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Jangan kau bahas dulu apa buktinya Paulus, tentukan dulu siapa orangnya. Gampang itu. Ini sudah di luar kepala. Kalau materi itu di luar kepala ada. Tidak ada. Bagaimana kami bisa membuktikan bahwa ayat itu nubuatan terhadap orang Farisi yang jadi tidak ada orang Farisi. Jadi Yesus omong kosong. Itu kecaman Yesus kepada orang Farisi. Nah, siapa yang menjelajahi daratan? Siapa? Lihat ini yang suka dipakai Zuma untuk mirroring firman Tuhan, ayat Alkitab. Ini mulai ngaco. Dan ini ilmu dari iblis yang dipakai. Kalau tidak ada berarti Yesus itu berbohong. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Di situ benar-benar ada oknum yang celaka atau enggak? Jawab. Minum dulu, minum. Minum dulu, minum. Minum, Bang. Minum. Saatnya itu. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Ini bukan satu nubuatan merujuk kepada satu pribadi siapapun. Lalu siapa yang dimaksud? Ada nggak orang yang dimaksud oleh Yesus di situ? Ada atau nggak ada? Botol kau Suma. Ada atau tidak ada? Kenapa ya ada orang botol kayak kamu Suma ya? Ada atau tidak ada? Firman Tuhan itu tidak merujuk kepada siapapun. Itu bukan nubuatan untuk merujuk kepada satu pribadi. Berarti tidak. Yesus itu omong kosong gitu. Itu merujuk kepada semua.
semua yang gelar orang Farisi, semua yang gelar tadi ahli nggak ada. Tadi nggak ada satu orang pun. Taurat Sekarang saman semua. kepada mereka. Sementara Yang mana yang betul? sahabatku, Masya Allah, stringer. Tadi itu Anda bukan nubuatan mengatakan- botol, Zuma Tadi botol. Kamu paham nggak? Kamu paham nggak nubuatan? Kamu paham nggak nubuatan? Hah? Engkau Kamu paham engkau nggak arti menjelajahi. Engkau menjelajahi. Ada nggak di situ oknum yang dimaksud? Oke, saya tanya Anda, ketika Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Kalau orang pergi ke seluruh dunia, kira-kira dia menjelajahi laut dan daratan enggak? Hah? Dan ketika Paulus ini menjelajahi laut dan daratan, artinya dia pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil siapa itu Yesus. Udah mulai nangis dia. Dan apa yang menangis? Lihat, suaramu berubah, mukamu aja berubah. Hah? Look at my face. Look at my face. Saya ulang I'm lagi, happy. saya ulang lagi. Ya? Saya ulang lagi, tidak tegang. saya ulang lagi. Coba Saya lihat ulang mukamu. lagi. Mukamu yang mulai berubah. Gak Saya ada ulang ekspresi lagi. sukacita. Ya, Ketika lihat Al-Quran saya ekspresi mengatakan wajahmu inna hazal penuh dengan ketakutan. Yakussu Karena ala apa? bani Karena Israel. Itu Al-Quran yang mengatakan itu, abangku. Bagaimana Al-Quran kamu menjelaskan bicara tentang bohong. Bani Israel. Ya, kita validasi. Kita sekarang, validasi Mr. M nabimu itu ya. Ketika dia menjadi nabi. Kita validasi. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, celakalah orang Farisi bukan orang Arab. Jangan kemana-mana. Celakalah orang Farisi. Nabiku bukan orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nabiku bukan ahli Taurat. Ketika Celakalah engkau wahai orang munafik. mukanya Nabiku semua bukan berubah orang banyak. munafik. Ketika dia bertemu sama Engkau saya, menjelajahi daratan. ketika dia bertemu sama Engkau saya, menyeberangi suaranya lautan. nggak pernah seperti ini. Dia selalu lantang Mentobatkan dan naik. orang. Tetapi ketika Mentobatkan bertemu dengan orang saya, untuk tiap kali menjadi ketemu dengan saya, pengikut agamamu. ekspresi wajahnya berubah. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan Wajahnya dia orang berubah, neraka. ekspresinya berubah. Dan 2 kali lebih jahat Look at daripada my face. engkau sendiri. I'm happy. Pertanyaan I'm happy. Ya. Sementara siapa wajahmu engkau di penuh situ? ketakutan. Wajahmu penuh dengan ketakutan. Siapa engkau di situ? Siapa orang Farisi di situ? Engkau menjelajahi daratan. Siapa engkau di situ? Coba buka maskermu. Coba lepas maskermu. Coba buka maskermu. Coba. Siapa engkau di sana? Coba buka maskermu. Siapa engkau di Saya sana? pengen lihat mukamu secara utuh, ekspresi mukamu. Coba. Siapa Pull off, engkau pull di off, sana? put off. Ya, buka maskermu. Siapa Put off your engkau di masker, sana? please. Put off your yang masker, pengikutnya please. orang neraka. Buka maskermu. Buka maskermu. Siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka? Siapa pengikut orang Farisi yang pengikutnya orang neraka? Siapa engkau yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Jauh. Silakan, saya kasih ruang Anda untuk berbicara. Lihat. Silakan. Mukanya berubah, saudara. Silakan Anda jawab. Silakan. Ahli Taurat dan orang Farisi ya. Karena mereka adalah orang-orang Yesus katakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang mempertobatkan orang ternyata di 2 kali merujukan pada Paulus. Ketika Paulus itu menjelajahi lautan dan daratan dan mengajar tentang siapa itu Yesus, apakah kami orang-orang yang ikut Kristus ini hidupnya jauh lebih jahat? Seperti Paulus, dia dari penjahat dia bertobat. Kalau bukan Paulus, saya nggak bilang Paulus loh, Pak. Saya nggak bilang Paulus. Anda yang merasa. Anda yang merasa loh. Aku tidak bilang Paulus loh. Anda yang merasa. Makanya saya tanya, siapa engkau? Jangan ke Paulus. Jangan ke Ini Paulus. oke. Siapa engkau di situ? Siapa Oke. engkau yang Oke, sampai ke berarti kita sudah dapat poinnya. Antioquia? Nah, Baik. siapa orangnya yang ke Antioquia?
6.600K, dengarkan. orang-orang Oke. menjadi pengikutnya dan Boleh saya menjadi bicara, orang boleh saya neraka. bicara. Boleh saya bicara sekarang? Siapa? Kalau bukan Paulus siapa? Oke. Silakan. Oke, baik. Lah, tadi kan kamu bilang kamu tidak mengatakan Paulus. Lalu kenapa sekarang Iya. kamu menyebut Paulus? Anda yang Hah? merasa Paulus, Anda yang Kamu tersinggung. bilang ketika saya bicara Paulus, kamu bilang bukan Paulus. Tetapi oke. sekarang saya katakan kepada saudara, Oke, baik, baik. kalau Ini berarti bukan poinnya kita dapat. Paulus, kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jawab. Baik. Saya yakin 100%. Sebenarnya ayat ini kamu merujuk kepada pribadinya Paulus. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa bukan Paulus, Merasa berarti- nih, merasa nih, merasa nih. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Sebutkan tokohnya, silakan. bahwa Ya silakan. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Sebutkan. ya, seburat. Kamu aja yang Lah, merasa. berarti tidak ada. Berarti ini bukan nubuatan. Kalau Berarti ini tidak bukan nubuatan. ada, Lah, berarti Yesus berarti ini bukan nubuatan. pembohong. Berarti Makanya saya Yesus tanya pembohong. Anda. Berarti Yesus berbohong. Berarti Yesus berhalusinasi berarti. Berarti Yesus menghayal, ternyata nggak ada. Tuhanmu berarti penghayal. Hah? Kalau kau katakan tidak ada berarti penghayal, Tuhan kau itu omong kosong. Berarti pendusta kan? Hah? Saya tanya Anda. Berarti pendusta. Pendusta Apa arti berarti nubuatan? Tuhan kau. Apa arti nubuatan? Berarti pendusta. Tuhan kau itu berarti Itu pendusta. datang. Oke, saya tanya Anda. Berarti pendusta berarti ya. Saya mau bahas Tuhan dulu itu Isa dan Yesus. pendusta. Tadi Anda mengatakan bahwa Isa Lari. itu datang, setelah itu baru Lari Yesus. lagi. Saya tanya, Isa itu datang kapan? Lari lagi. Isa itu datang kapan? Lari lagi, lari lagi. Selesaikan dulu PR-mu. Siapa yang lari? Selesaikan. Siapa yang lari? Siapa yang Selesaikan takut? dulu. Lihat, Siapa orang Farisi yang dikecam Yesus? Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau menempatkan 1.600 orang. orang, Celakalah dengarkan. engkau orang Farisi, engkau orang munafik, engkau ahli Taurat. Siapa engkau di sini? Siapa engkau? Siapa engkau? Setiap kali Siapa engkau? Zoom, Yang mentobatkan orang di luar agamanya menjadi pengikutnya dan 2 kali lebih jahat. Siapa? Ayo jawab. Kusiksa kau ini, kusiksa kau. Subskur kau terlalu sombong kau. Jawab. Jangan diturunkan moderator, jangan diturunkan. Biarkan orang sombong ini mati dengan kesombongannya di sini. Siapa orang Farisi yang dikecam oleh Yesus? Celakalah engkau. Engkau ini siapa? Merujuk kepada seseorang. Engkau di situ siapa? Jawab. Silakan. Silakan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah engkau yang menulis sebuah buku dengan tanganmu sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah engkau yang menulis buku. Aku menuliskan suratku dengan huruf-huruf dari tanganku sendiri. Nangis kau kan? Makanya jangan sombong. Kalau mau daftar jadi murid Bang Suma, ya aku aja Bang. Aku mau daftar jadi muridmu Bang. Aku pingin kali. jangan turunkan Aku saya. pingin kali menjadi muridmu Bang Suma. Jangan sombong Bang Suma. Cepat, siapa? Gak usah kau sombong. Kau inilah tabiat iblis. Sudah dibakar di neraka masih sombong juga. Gak usah kau sombong. Jangan kau sombong.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Nyok hari ini Zuma. Fawailul lahum mimma katabat Berkoar aydihim wa wailul lahum mimma yakzibun. Galatia 6 nomor 11. Galatia 6 nomor 11. Abang. Lihatlah Abang. bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan Kenapa tanganku kamu nggak berani sendiri. tatap kamera ketika kau bertemu sama saya? Pertemuan yang ke-19 ini, wajahmu selalu begitu ketika ketemu saya. Kenapa? Siapa? Hah? Saya kasihan lihat mukamu, kasihan lihat mukamu, nggak tega. Siapa orang-orang Apa muka saya? Farisi? Hah? Wajah saya tetap pada Siapa? kamera, tidak pernah berubah. Sementara Siapa wajahmu, orang kamu nggak sanggup Farisi? lihat kamera. Coba lihat kamera, lihat. Ekspresi Saya kasihan wajahmu lihat saja sudah mukamu. berubah. Ya, Kasihan lihat mukamu. kamu selalu kasihan. lantang diskusi sama orang lain. Kamu teriak-teriak. Kasihan. Tapi sama saya, kamu nggak pernah Kasihan. teriak-teriak. Oke, Kenapa? oke. Look at my face. Nothing changed with my face. Hah? Oke, nih ini wajah saya. Nih dengar. Saya bertanya samamu, siapa orang Farisi yang dikecam Yesus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan mengatakan celakalah engkau. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Engkau itu siapa di situ? Engkau siapa? Oke, saya bicara. Saya bicara sekarang ya, bro ya. Ya. Saya bicara sekarang. Siapa saya engkau? bicara sekarang. Nah, siapa Kamu diam engkau? ya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Oh ya, sudah. Tolong diam. Baik. Yesus kata engkau itu merujuk kepada semua orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, di situ kata engkau. Engkau ini plural, jamak. Artinya semua. Engkau di sini bisa kedua tunggal dan kedua jamak. Nah, Termasuk di sini Paulus? Yesus pakai kata orang Farisi dan ahli Termasuk Taurat. Paulus? Ya, ini juga merujuk. Termasuk Paulus ketika dia menjadi orang ahli Taurat. Ketika saat itu apa yang Stop. dilakukan Paulus ketika dia Stop. bertobat? Stop. Hah? Anda sudah jawab. Anda sudah jawab. Paulus Anda sudah jawab. membawa Anda sudah orang jawab. pada kebenaran. Pertanyaan lanjutan. Lihat, Pertanyaan dia mulai lanjutan. mirroring. Dia mirroring. Dia mirroring. Dia mirroring. Pertanyaannya, dengar. Dia Dengar. mulai mirroring. Ketika Anda mengatakan bahwasanya termasuk Paulus, pertanyaan saya kepada saudara, apa nama sekte yang didirikan oleh Paulus? Jawab. Baik. Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Gelar-gelar pengikut Paulus itu apa namanya yang orang neraka itu? Hahaha, kejebak. Oke, Silakan. baik. Mau kutatap Kau lagi tatap mau? kamera terus. Lihat tatap mukamu kau. udah berubah kan? Coba lepas masker. Coba lepas Aja masker. jawab. Apa nama Coba lepas kumpulan masker. orang-orang yang menjadi pengikut Paulus? Jawab. Oke, baik. Baik. Bro, kau dengar baik-baik ya. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, dia dari penjahat bertobat. Saya Ya, tidak dia tanya itu. Yang saya tanya, siapa nama dan apa nama gelar orang-orang yang ditobatkan Paulus yang orang neraka itu? Jawab. Yang celaka orang Farisi, Anda sudah menjawabnya. Paulus, jangan lagi Anda mencari pembenaran bahwa dia menyelamatkan. Pret. Coba lihat dia mirroring. Celaka tidak? Kutanya dulu, Mirroring celaka dia, tidak menurut pakai Yesus? ilmu iblis dia. Celaka Zuma enggak pakai ilmu Paulus iblis menurut dia. Yesus? Zuma Anda pakai sudah ilmu mengakui. iblis dan dia mirroring. Anda dia barusan mirror, mengakui lihat itu, Paulus. lihat itu. Dia mirroring. Anda mengakui barusan Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus celaka enggak Paulus? Oke, tolong besarin saya. Tolong besarin saya. Ngapain? Tolong besarin saya. Ya udah, kamu lagi yang ku besarin. Tolong besarin. Oke, yes. Dua-dua besar, dua-dua besar. Kaulah dulu, biar muka No, kamu. enggak. Kita dua bicara ya. Oke, baik. Mantap, mantap, bro. Apakah menurut Yesus orang Farisi termasuk Paulus ini celaka atau tidak? Jawab. Oke. Saya jawab ya, bro ya.
Anda sudah menjustified bahwa ayat itu merujuk kepada Paulus, ya. Ya Dan Allah. memang Tadi kau yang mengaku. Sebentar. Tadi kau Sebentar. mengaku termasuk Iya. Paulus. Baik. Pertanyaan selanjutan saya adalah, apakah termasuk Paulus celaka? Apakah Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka atau tidak celaka? Jawab. Oke, baik. Ketika Yesus mengutus Paulus untuk menjadi rasulnya, dan ketika Paulus ini mengajarkan Bagaimana jalan Tuhan, Bagaimana kau Apa yang- mengatakan? Bagaimana saudara mengatakan Yesus mengutus sementara Yesus mengutuk? Pengakuan penyesat ini menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat karena dia mengaku-ngaku utusan Yesus. Makanya dia dikecam. Makanya pengikutnya 2 kali lebih jahat karena dari dialah kemudian pengikutnya itu menuhankan makhluk kuburan. Paham? Oke. Makanya Kau dia dengar, katakan ya? celaka. Pertanyaan dengar. saya bukan ke sana. Dengar. Kau dengar, bro. Kau dengar. Dengar. Kau sudah bicara saya, saatnya saya bicara. Dengar. Kau sudah bicara saya bicara. Apakah Paulus celaka menurut Yesus sesuai dengan yang tadi, celakalah engkau, celakalah engkau? Apakah Paulus celaka? Jawab. Kita kembali ke firman Tuhan, ya. Kita kembali ke Matius 23. Ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang datang ke rumah-rumah janda. Artinya hidup mereka tidak selaras dengan apa yang diajarkan. Celaka Dan atau kalau tidak? kamu bilang bahwa itu Celaka atau Paulus tidak? juga orang Farisi, ya, memang Celaka Paulus atau tidak? sebelumnya dia adalah ahli Celaka Taurat. atau Artinya tidak? itu juga merujuk kepada Paulus. Oke, celaka Tetapi atau tidak? bedanya, Celaka atau Paulus tidak? pasti tidak celaka. Paulus Loh, tidak celaka. Yesus Kamu lihat mengatakan hidupnya celaka. Paulus. Yesus mengatakan celaka. Kenapa kau Oke. membantai Yesus? Baik. Di mana Ah. hidupnya Paulus celaka? Di mana hidupnya Paulus celaka? Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana hidupnya Paulus celaka? Digerek lehernya, dipotong, disembelih kayak ayam. Oke, Kuyang samamu. Good. Apakah orang dengar? Apakah orang Farisi yang dimaksud Yesus celaka atau tidak celaka? Jawab. Oke, saya Celaka jawab ya. atau tidak celaka? Silakan. Saya jawab ya. Ya. Tadi kamu sudah menyebut bahwa Paulus itu dipancung seperti ayam. Itu hebatnya Paulus. Demi kerajaan Allah, Saya dia ulang rela lagi. mengajarkan kebenaran Tuhan. Celaka atau Rela tidak celaka? rela menjadi martir. Deritamu itu Dia deritamu. rela menjadi Yang saya martir. tanya, menurut Rela Yesus menjadi celaka martir. atau tidak celaka? Apa Celaka celakanya atau Paulus? tidak celaka? Apa celakanya Paulus? Celaka atau Di tidak mana? celaka? Tidak celaka? Berarti kau Tidak bantah celaka. Yesus. Berarti kau bantah Tidak Yesus. celaka. Berarti Yesus kau Lah, bantah. kamu tahu nggak apa yang dikatakan Yesus itu kepada siapa? Kepada Loh, orang tadi yang Anda hidupnya tidak benar. Anda sudah mengakui tadi Orang Paulus. yang hidupnya tidak benar. Seperti Anda tadi Anda sudah yang selalu mengakui, mencomot ayat firman Tuhan dan kami mulai merunding. comot lagi. Itu Comot terkutuklah lagi. engkau, celakalah engkau. Karena Tadi engkau juga guru saudara palsu. sudah mengakui. Zuma, Tadi saudara engkau sudah guru palsu mengakui. yang dinubuatkan Alkitab. Tadi Anda sudah Engkau mengakui. guru palsu yang dinubuatkan Alkitab. Anda Engkau tadi guru sudah palsu yang dinubuatkan mengakui Alkitab. bahwa Paulus adalah orang Farisi yang dikutuk Yesus tadi. Kenapa lagi Anda melawan Yesus? Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kenapa sekarang Anda Celakalah membantah tidak kau celaka? Zuma, celakalah kau Zuma Saya bukan yang orang Farisi. memutarbalikkan Alkitab. Saya bukan ahli Taurat. Ya. Oh iya, Saya bukan orang kamu guru munafik. palsu yang kamu guru palsu yang dinubuatkan. Gak ada urusan, gak ada Kau urusan. guru palsu yang dinubuatkan. Tidak ada urusan. Hah? Yang guru palsu Kau guru itu palsu yang Yesus katakan dinubuatkan. celaka. Kau guru palsu yang tapi dinubuatkan. kau rubah menjadi tidak celaka. Hah? Ayo. Yesus sendiri mengatakan celaka, tapi kau merubahnya menjadi tidak celaka. Berarti kau yang guru palsu. Ayo. Oke, sekarang gantian kamu besar. Sekalian kamu besar. Udah ya, udah. No. ya? Jangan jangan lagi, siksa ya. Lagi. Jangan siksa Ya ya. udah. Oke, baik. Sekarang Anda sudah mengakui kan? Paulus mendirikan agama apa? Ku jawab dulu kau. Baik, saya jawab ya. Ya. Paulus tidak mendirikan agama apapun. Yang disebut Kristen itu dari mana? Kamu sendiri yang sudah menyebutkan bahwa Kristen itu datang dari Antioquia dan Nah, itu kata Kristen itu itu datang pengikutnya dari siapa? orang-orang kafir.
Itu pengikutnya siapa? Pengikut Yesus. Pengikutnya Pengikut siapa ya? Yesus. Siapa yang Pengikut ada di Yesus. Antioquia? Di Antioquia itu siapa? Pengikut Yesus. Siapa Pengikut orang Yesus. Farisi? Siapa orang Pengikut Farisi? Yesus. Pengikut Yesus. Siapa orang Pengikut Farisi? Yesus. Mulai Pengikut dia. Yesus. Mulai Kami teman-teman. pengikut Yesus. Murid-murid Mulai. disebut Kristen pengikut Yesus. Hah? Mulai dia. Siapa yang disebut pengikut Paulus? Siapa Tidak yang ada yang menjelajahi tidak ada daratan? yang disebut pengikut Paulus. Siapa yang Tidak ada yang menjelajahi mengikut daratan? tidak ada yang disebut pengikut Paulus. Lalu yang Semua tadi, disebut pengikut Kristus. lalu yang Oke, tadi arti Kristen, kau jadikan baik. kau jadikan Arti dia menjadi Kristen apa? pengikut agamamu. Arti Siapa? Kristen apa? Coba kau jawab. Siapa? Apa nama agama yang diyakini oleh orang-orang pengikut Paulus hari ini? Apa nama agamanya? Saya tanya Anda. Tadi Anda berkata bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Kapan Kristen itu jadi agama? Oke, baik. Saya bertanya berdasarkan pengakuan Yesusnya ya. Yesus mengatakan, Kapan Kristen itu jadi dulu. agama? Dengar dulu. Saya berdasarkan Yesus, Bos. Yesus mengatakan, kau menjadikan mereka pengikut agamamu. Agama apa? Nah, sekarang lihat pengikutnya ahli Yesus, Taurat, Paulus. Ahli Taurat, shit. Ahli Taurat dan orang Farisi agama apa? Sekarang saya tanya, Ahli Taurat dan orang Farisi sekarang agama saya apa? tanya samamu. Juma. Pengikut Ahli orang Taurat Farisi. dan orang Farisi agama apa? Pengikut orang Mereka agama Farisi apa? ini yang ada Agama di apa? Agama Antioquia. Yang ada di Antioquia digelari apa? Ketika Yesus mengecam orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat, itu mereka agama apa? Antioquia tadinya yang di Antioquia Agama disebut apa? Agama orang Farisi agama apa? Saya ulang lagi. Yang di Orang Antioquia Farisi, disebut apa? ahli Taurat, orang Farisi KPR dan ahli Taurat agama apa? 26. KPR cepat. Orang Farisi, Cepat. orang Farisi dan ahli. Nangis dia teman-teman, menangis dia. Yang ada di Antioquia Kau itu yang disebut nangis. apa? Kau yang nangis. Agama apa? Cepat. Yang di Parisi itu, yang di sana di Kisah Para Rasul 26:11 itu disebut apa? Ayo. Pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia disebut apa? Ayo dek, adik. Disebut apa pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia, dek? Dalam rumah-rumah ibadah, cepatlah mereka menyebut diri mereka apa, dek? Ayo, dek. Ayo. Apa nama orang-orang yang ada di Antioquia, gelarnya apa, dek? Ayo. Buka mic-nya. Ayo, dek. Adekku yang imun. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, dek. Ayo, dek. Apa nama pengikut orang Parisi yang ada di Antioquia? Sebut. Bro, Disebut jangan apa? mute. Moderator, jangan mute saya. Disebut apa pengikut orang Parisi di Antioquia? Disebut apa? Oke, baik. Yesus Disebut mengatakan, apa? saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Disebut apa pengikut orang Iya. Parisi yang ada di Antioquia tadi? Disebut apa? Boleh saya jawab sekarang? Iya, silakan. Oke, baik. Yesus mengatakan bahwa ketika engkau menjadikan mereka agamamu, saya tanya kamu, ahli Taurat orang Bahlul, penipu. Tadi Paulus ke Antioquia sudah diakui. Saya bertanya, apa nama agama, apa nama gelar pengikut Paulus yang ada di Antioquia? Orang-orang menyebutnya dengan sebutan apa? Cukadama. mereka agama apa? Ahli Taurat ini agama apa? Orang Saya Farisi ulang agama lagi. apa? Paulus ketika sebagai orang Farisi di Agama Antioquia, apa? Mereka agama murid-murid apa? Paulus, murid-murid Paulus digelari apa di Antioquia? Cukaulu. Paulus sudah jelas Jangan mute, orang jangan Farisi. Makanya jawab.
gelar terhadap pengikut Paulus yang ada di Dia mulai mute Antioquia saya. itu disebut apa? Dia mulai mute saya. Dia mulai mute saya. Disebut apa? Dia mulai mute saya. Bentar lagi dia kick saya. Disebut Oke. apa gelarnya murid-murid Paulus yang ada di Antioquia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pingin loncat kemana-mana, teman-teman. Oh, tolong. Oh dewa, oh dewa, bantulah anakmu. Anakmu sedang antara pengajak membelang. Kemudian Apostolos Paulus, aku dalam beban berat. Oh dewa, Knostos Theos, datanglah bantu aku. Datang dewanya bernama Dinda Ardiansyah. Maka tertolonglah hamba dari Kristus tadi. Hey. Masih mau aku datang besok. Udah jelas sekali tuh, nggak bisa diragukan itu. Inilah cakupan daripada 40 hari ini. Hasilnya apa hasilnya? Ada agama yang didirikan di Antioquia. Apa nama agamanya di Antioquia? Yang tertulis di KPR 1126. Setahun lamanya murid bersama Paulus di Antioquia, dan mereka menyebutnya Karis teng teng teng. Ketepak, 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 bum bum bum. Jadi kau menjadikan dia menjadi pengikut agamamu. Apa nama agamamu? Apa? Apa? Dan menjadi orang apa? Menjadi orang neraka. Dan apa? 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Kenapa bisa disebut 2 kali lebih jahat? Sejahat-jahatnya orang Farisi. Orang Farisi tidak menyembah makhluk kuburan, Cayo. Tapi orang-orang yang ditobatkannya, dijadikannya menyembah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar. Jangan marah, santai aja. Kita diskusi santai tapi berilmu. Semangat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi. Saya kan selamat siang Bang Juma menjelang sore. Siang juga saudaraku, mantap. Sehat Bang. Sehat, Itu dulu. sehat, sehat. Sehat, Kalau sehat, abang, sehat. kalau abang sehat, alhamdulillah. Itu dulu nomor Iya. pertama. Kenapa tadi menyala banget itu? Kenapa kekristenannya? Kenapa Kristen itu Bang? Ngeri kali lah abangku ini Bang. Kalau kalau profil saya nggak saya ganti, kayaknya nggak diterima lagi. Nggak apa-apa lah. Tetap saya senyum, tetap saya menghormati apapun yang abang sampaikan di publik yang tercinta ini. Tadi malam saya dengar, saya berusaha masuk tapi admin abang tuh nggak memperbolehkan apa abang sering, saya nggak tahu. Karena tadi malam ya, izin sekedar, sebentar saya masuk hari ini, siang ini, untuk memberikan sesuatu kesejukan. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya sebagai umat Kristen tidak merasa terwakili oleh yang tadi malam itu loh. Kok sedih banget itu hujatan, ampunilah dia. Maafkan dia Bang. Iya. Maafkan dia. Saya aja nggak terima, malu saya. Hati saya tuh nggak terima. Kok ada orang Kristen begitu ya? Maksudnya gini, nabimu begini, kok dia tahu? Tahu dari siapa? Edis. Dalam hati suara, goblok kamu. Si Edis apa?
Maka saya bilang, siapapun apologet Kristen ya, saya harus berbicara Kristennya. Saya nggak mau masuk ranah yang bukan ranah saya. Siapapun apologet Kristen, saya tidak merasa terwakili mulut-mulut ember yang bikin merusak seperti tadi malam. Nah, begini. Pas ditanya dalilnya mana, ternyata Bang Juma terangkan itu sepupunya ya, kata Bang Juma ya. Sepupu sekali. Begitu ya, kata siapa? Kata Bang Edis yang bicara. Astaga naga, astagfirullahaladzim, Allah. Ini orang bikin malu loh. Terus yang kedua tuh, si juntak-juntak brengsek gitu loh. Abang tanya, dia bertanya, di mana tertulis kalau kita Islam itu bersunat? Dia Islam, dia bertanya begitu. Kenapa harus bertanya di publik? Tanda kutip lah. Akhirnya Bang Juma marah, menyala itu saya bilang. Satu, roda 4, roda 2, roda 5 keluar. Aduh, Bang Juma sampai hilang loh. Aura kebaikanmu tuh hilang loh Bang. Sampai saya melihatnya tuh, wow, sampai senyala itu loh. Apa tuh kayak udah. Karena botolnya memang terlalu gede menurut saya yang dua itu ya. Satu dari Pulau Nia, satu dari saya sendiri tuh. Bisa lu juntak. Ini orang goblok kali pikir saya. Kenapa saya bilang begitu? Bertanya seolah-olah apa ya, seolah-olah mempermalukan, seolah-olah bikin apa sesuatu yang tanda kutip gitu loh. Kalau sudah menganut itu, hormatilah apa yang kau anut. Pelajarilah. Jangan bertanya yang gak semestinya ditanya gitu ya. Memang boleh bertanya, nggak seolah-olah mempermalukan dirinya gitu loh. Iki lo KTP ku, iki lo suruh di kaku. Lah di sana di pramuka sana banyak, sampai jasa palsu banyak. Allahu Akbar. Bukan itu yang terutama. Izin penonton ya, saya tadi malam biarpun mulutnya yang berucap, saya sebagai umat Kristen, sebagai umat Nasrani, saya minta maaf atas ucapannya. Karena saya tidur tadi malam 30.000 lebih tangkap. Ya tangkaplah, memang mulutnya sudah menghujat. Saya bilang ya, izin ya teman-teman Kristen yang ada di atas nih, kalau ada yang nonton ya, izin ya. Saya bukan bermaksud merasa lebih pintar dari teman-teman, merasa lebih jago, lebih apa, nol itu semua. Kalau lu jago, yang jago itu tidak menyakiti, itu yang jago. Itu yang jago, teman-teman, khusus Kristen ya, yang saudaraku ya. Kalau Anda merasa kayak tadi tuh, kayak tadi belum lama nih, yang orang timur kalau nggak salah, apalah di marah-marah, personal, nggak selesai. Kok masih ada ya? Kasihan Bang Juma tadi malam jadi naikin yang kayak gitu-gitu tuh. Sedih hati saya. Saya tidak merasa terwakili orang-orang seperti itu. Saya sudah bilang ya, khususnya nih orang Kristen nih. Kita sebagai umat Kristen, pertahankan keimananmu. Kalau nggak ngerti, banyak belajar. Nggak usah iman kamu tuh kau bela-bela kayak bela-bela apa? Kayak bela negara NKRI. Kalau negara ini kau bela-bela nggak apa-apa. Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bilang nggak apa-apa. Lebih kalau agamamu, kau merasa gimana? Kalau kau merasa tertuduh, belajar, jawab, berikan narasimu, berikan pendapatmu. Narasimu apa? Itu jawabannya. Ini loh Bang Juma jawabannya seperti ini. Kata Bang Juma salah, nggak apa-apa dibilang salah. Tapi kau sudah menyebutkan, sudah menyampaikan begini loh. Bang Juma tidak terima, itu haknya beliau, tidak masalah. Perkuat keimananmu, belajar banyak seperti itu, khusus yang Kristennya ya. Jangan ngaur sampai menghujat Nabi. Saya sendiri sebagai manusia menghormati karena beliau ciptaan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, sama kita seperti manusia ciptaan Tuhan. Lain, berbeda binatang, jangan sama-samakan, berbeda. Izin teman-teman yang Kristen, jangan naik-naik menghujat. Waduh, tadi malam sampai hampir jatuh air mata itu, mulutnya itu loh.
ada Kristen begitu ya. Kok intinya orang sampai 11.000 tadi malam. 11.000 dia sakiti. Kuping sakit mendengarnya itu. Jangan nanti kalau Bang Niko mah pengen mualaf. Begitu tuh komennya tuh. Dasar roda lu. Ya disebut tuh yang enggak tuh. Silakan lu berpendapat. Saya hadir sebagai orang Kristen ya, buat khusus orang-orang Kristen. Kalau lu naik, berarti lu udah bawa modal dibuat Bang Juma berperang narasi. Benar gak Bang Juma? Betul Jangan Bang. Betul. datang. Loh. Lah ini apa terminal aja nggak ada begitu loh. Kurang dalam saya naik. Ini bulunya. Kalau bisa saya tarik dari layar, saya tarik. Gak bisa ditarik dari HP orang itu. Malu saya. Ya ngapain tapi Bang Juma kenapa nggak turun-turunkan ya? Saya bilang turunkan Bang Juma, udah nggak sejuk, turun. Tapi Bang Juma meminta untuk dia bertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulutnya itu. Memang saya tahu itu tujuannya, tapi nggak nongol si bangsat itu. Memang memalukan itu. Kok ajaran sendiri aja nggak paham, nyebrang lagi sih. Aduh, ada lagi nih yang kemarin Almeida kayak gitu, yang kemarin tuh sampai lautan manusia. Nah, apa mulutnya nggak dipelihara ya, nggak dijaga gitu ya. Ampunilah, itu benar-benar. Izin saudaraku ya yang menonton, saya mau maafkan yang tadi malam, maafkan mungkin dia kayak mukanya juga rada-rada kayak gimana. Makasih, syukran sahabat. Kayak mabuk apa ya? Jangan dinaikin yang mabuk-mabuk Bang. Jadi kurang sejuk, jadi nggak elok. Kasihan penonton, kecewa. 40.000 tangkap ya. Aku pun kalau saya tangkap, saya bawa ke kantor polisi itu. Kurang ajar emang. Naik apa ya, menghujat. Silakan, ada kali saudara Kristen di sini. Ya, sore Bang Kiko. Sore. Benar Abang Kristen? Benar, sangat benar. Oke, Abang gereja di mana? Bukan mukamu, saya nggak mau berbicara dengan mukamu, tunjukkan. Ya, baik. Jadi kan Abang banyak yang typing bahwa kalian ini kan bersandiwara. Makanya saya juga mau pastikan. Sandiwara? Saya nggak kenal Bang Juma. Baik, ya. Apakah Abang benar-benar Kristen? Wis. Kalau kata siapa tahu namanya tuh Enggak. yang kemarin. Abang jawab aja. Abang Kristen? Sangat Kristen. Bahkan saya sekarang sekolah Alkitab. Kenapa Pak? Ada yang mau tanya? Baik. Abang gereja di mana? GBI Sangrila Jakarta Selatan, ibu kota. Saya di ibu kota Pak. Bapak Ya. di mana Pak? Oke, pendetanya siapa? Pendetanya Bapak siapa? Pat Ketut Sumita Jaya. Pak Pat Ketut. Ketut Sumita Jaya. Oh, orang Bali ya? Bali, yes. Oke, baik. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, saya juga orang GBI. Saya juga orang GBI. Amin. Saya akan pastikan. Oke, Bapak betul-betul berjemaat di sana? Sangat. Nggak usah Bapak bicara gaya-gaya seperti itu. Bapak tuh bukan penyidik. Bapak penyidik. Bukan. Saya mau pastikan supaya tidak ada dusta di antara kita, bro. Duh. Kenapa di-kick? Beliau tuh Kristen, itu lawan diskusi Makanya saya. jangan di-kick. Jadi saya mau pastikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Ya, tinggal Jadi jangan lihat ngaku-ngaku profilnya. Kristen. Profil itu bisa dibuat, siapapun bisa buat. Makanya saya mau pastikan semua orang yang mengaku dia Kristen, apalagi lagi diskusi kayak begini, mengaku dia Kristen, tetapi lebih banyak dia arahnya ke seberang. Nah, saya harus pastikan. Naik dulu Bang, naik Bang. Karena saya sudah Jelaskan dulu temukan sama dia nih. contoh ya, kayak otak waras, kayak pendeta otak waras itu, dia ngaku Kristen, dia sekolah pendeta di Vatikan. Makanya saya pastikan tidak ada seorang Kristen pendeta itu sekolahnya di Vatikan, karena itu basisnya Katolik. Nggak mungkin seorang pendeta Protestan sekolah di Vatikan. Saya tahu bahwa dia sudah menipu. Makanya saya juga harus pastikan Bang Kiko ini apakah benar-benar Kristen atau bukan. Ya, sepagi ini Abang, kita harus belajar untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Stop dulu sampai di situ Pak. Anda memastikan sesuatu yang Bapak tidak tahu. Dalam konteks hukum Anda itu sudah bermasalah.
Anda pendeta sekalipun harus sebagai pendeta. Mungkin ya, Bapak pendeta, maaf saya bertanya, izin. Abang, saya hanya mau pastikan saja, abang ini Kristen. Ya, atau Bapak bukan? pendeta bukan, saya mau bertanya. Sepele Ya, Pak. Pertanyaan saya juga bukan. saya juga melayani di GBI. Hormat Bapak, hormat saya. Ya, Jadi begitu baik. Bapak. Saya ya yang dididik dari mulai lahir sampai hari Oke, ini. Aslinya orang tua saya HBP. Bapak, saya masuk GBI dari 2014. Masih muda ya. oke, Tapi- baik. Ya, usia kekristenan saya bukan mencerminkan sesuatu yang bla 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 bla. Bukan itu Oke. patokannya, Pak. Maksud saya Bapak, kenapa Bapak ragu saya Kristen? Ya, oke, baik. Karena abang ini sedang sekolah Alkitab kan? Baru masuk saya bilang Bapak. Oh, oke, baik, baru masuk. Menurut abang, Matius 23, di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang tadi saya sama Bang Zuma bahas ini. Menurut abang, Cari pahlawan ternyata. firman ini merujuk kepada siapa? Bapak jangan bahas firman dulu ke saya. Nanti Bapak nggak bakal sanggup melawan saya. Sombong ya jadinya kan. Saya Tidak, mau minta saya- pertanggungjawabannya. Nih, bikin malu saudara. Datang-datang mau berdebat sama saya, nggak ada urusan yang. Bukan, saya tidak mau berdebat sama Bapak. Saya hanya mau Kata pastikan. Dengar Bapak, tadi Bapak bilang, Bapak pastikan saya bukan Kristen. Bapak Ya. kami yang di surga. Saya teruskan ya. Tapi banyak hafal juga nanti diomongin seperti itu. Nih, Jadi gini, saya mau validasi gini abang. apa Pak? Berarti abang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sangat percaya 1000%. Sudah. Puji Tuhan. Artinya ini, Haleluya. ya haleluya. Artinya Saya abang, menghormati Bapak sama-sama GBI, tapi jangan menuduh sepintar. Tapi saya hormat bagi mereka yang hadirlah di tengah-tengah sebanyak apapun umat, tidak memerlukan gaduh, tetap nyaman di sarang di tempat serigala pun tetap bisa beradaptasi sama siapapun bisa bergaul. Itu Bapak maksud saya. Bukan harus sesama Kristen damailah selalu. Itu nol bagi saya, nggak Baik, jago. abang. Jadi gini abang, maksud saya hanya mau validasi saja. Ternyata pengakuan abang seperti itu. Pertama, saya minta maaf karena saya sudah menjustify abang bahwa abang penipu. Ya, saya juga minta maaf karena banyak sekali saya temukan orang-orang di TikTok ini yang mengaku ternyata mereka banyak yang penipu. Gini Dari Bapak, sini- izin Bapak sedikit aja. Saya tidak suka naik ke room besar ini, naik-naik menghujat. Seperti Bapak tadi saya sebelum ini ya, sejam yang lalu. Kenapa masuk-masuk ke personal Bapak? Kita seorang Kristen, berikan gambaran seorang Kristus. Benar gak Bapak sih Bapak? Izin Bapak. Jangan tiba-tiba, Bang Juma kau bahas-bahas. Silakan Bang Juma bahas itu. Kuatkan iman kita. Bukan, silakan Bang Juma, jangan kita datang-datang. Kau ini agamaku. Berarti belum ada kita apa-apanya. Saya bangga ada Bang Juma seperti ini, membuat saya masih semakin banyak belajar. Kalau kita benci gak masuk, gak ada ajaran Kristus benci Papa. Bang Juma kayak gitu, silakan Bang Juma. Jangan kita larang. Tidak ada pun seorang manusia melarang Ya, manusia. bisa berhenti. gini abang. Saya ini belajar juga dari kesalahan yang dibuat oleh Adam. Ketika Hawa Jangan digoda terlalu bau oleh ke Adam, iblis. Pak. Terlalu apa kita ke Adam? Sebentar. Izin Bapak, saya nggak mau Pak. dengar itu. Iya. Lah kalau abang nggak mau dengar, terus bagaimana kita bisa bicara kebenaran? Kita kalau itu teleponan aja, jangan di depan Abang Juma. Bukan. Kita umat banyak. Gini, saya ini belajar dari apa yang dilakukan oleh Adam. Ketika Apa itu, ular Pak? menggoda Hawa, ya, ketika ular menggoda Hawa menggunakan firman. Iblis ini dia memakai firman untuk menggoda Hawa. Padahal firman yang disampaikan oleh iblis ini tidak seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, disitulah Hawa tergoda dan memakan. Tapi Kenapa saya saya bukan bilang iblis begitu? itu ya Pak. Saya maksudnya Bukan, saya saya- tahu Pak. Ya. Saya paham. Makanya saya Naluri, saya sangat peka mempelajari sikap perkataan aja belok sedikit saya paham Pak. Karena saya diberi hikmat sama yang kuasa. Apabila seseorang berbicara, tapi saya tidak mau menjudge, tapi saya bisa merasakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak lazim, yang tidak pantas. Pantas tidak pantas,
Apa tujuanmu, apa keinginanmu, hanya kita sendiri yang tahu sama yang di atas. Oke, baik Saya abang. nggak ada tujuan. Makanya saya bilang begini abang. Ya, Karena silakan. apa? Karena apa? Contoh, Bang, sorry ya, saya langsung ke pribadi ya. Bang Suma sama Bang Nandar itu selalu mengutip ayat bahwa Nah, ini nggak boleh kayak sebentar. gitu. No, saya straight to the point. Saya tidak mau tutup-tutupi. Mereka membahas bahwa seorang penolong roh kebenaran itu merujuk kepada Mr. M. Nah, apa hubungannya firman Tuhan ini, nubuatan janji Yesus ini kepada murid-murid dengan Mr. M yang baru datang dari abad ke-7 dari Arab lagi? Apa hubungannya Yesus memberikan janji itu kepada para rasul ini, para murid-murid? Makanya di sini saya mau bicara tentang kebenaran. Izin dulu Bapak. Saya Ya. mendengarkan aja nggak sejuk bahasa Bapak tuh bawa Arab, bawa ini. Nggak bisa seperti itu Bapak. Berbicara Abang, secara bukan di situ universal, poin. secara umum. Kalau bicara umum depan publik yang sebanyak ini manusia, jangan bawa Arab, bawa Juma, Pak. Itu sudah personal Bapak. Makanya saya bilang, saya Buatlah minta maaf. kalimat-kalimat, kata-kata yang benar-benar tidak menyinggung, tidak beralamat pada suatu golongan jenis atau apa. Kita itu harus pintar Bapak. Minta hikmat supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini tidak menyakiti. Seperti tadi malam Bapak, hancurnya itu dia yang mengucap sayang sakit. Iya Bapak, makanya saya bilang begini. Mr. M, gak usah Mr. M, sebut aja nggak apa-apa. Ya, jadi gini abang, Apa nggak sesuai? saya ini menghormati semua saudara Islam. Karena saya, nenek kandung saya juga menikah dengan orang Islam. Suaminya itu dari Sulawesi Selatan. Saudara kandung saya itu banyak yang Islam. Makanya saya respect terhadap semua. Tetapi kalau kita mau membahas kitab, jangan kita mirroring ayat-ayat itu untuk mengambil untuk kemuliaan kita. Jangan. Kalau kita mau bahas kitabmu, kitabmu. Jangan kamu membahas kitab orang, lalu kamu mirroring, framing. Nah ini yang nggak boleh kita lakukan. Makanya saya bilang, saya respect terhadap semua. Izin. Lalu bagaimana dengan agama Kristen yang mengambil satu bundal kitabnya Yahudi? Ayo. Sorry abang, suaranya putus-putus. Iya. Lalu bagaimana dengan agama Anda yang mengambil satu bundal kitabnya Yahudi? Ngeri kali Baik. Bang Juba ini gua. Oke baik. Ayo. Abang, kami Kristen, memiliki kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, dari mana asalnya Anda miliki Oke. itu kitabnya orang? Apa legalitasnya? Abang, Memiliki Pak, mempercayai Pak. Bukan miliki, mempercayai Pak. Meyakini Pak. tidak mungkin, benar ya Pak Kiko ya. Tidak mungkin kami Kristen itu mempercayai perjanjian baru tanpa mempercayai kitab perjanjian lama. Tidak Nah, mungkin. enggak, bukan maksudnya Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu. Kenapa Lah, menggunakan Abang. kitabnya Yahudi? Dengarkan dulu Bang Juma Pak, dengarkan Bang Juma sebentar. Oke. Nah, coba kalau saya menganalisa Bang ya. Kalau saya menganalisa, Al-Quran saya menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Termasuk kitab Anda. Al-Quran saya menjelaskan itu. Jadi ketika saya berbicara tentang Oke, kitab baik. Anda tidak bisa membatasi itu, sebagaimana Anda tidak ingin dibatasi oleh orang Yahudi ketika Anda membahas kitabnya mereka, bahkan mengambilnya. Bedanya, Baik. orang Islam tidak mengambil kitab Anda, hanya mengurai isinya. Tapi Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Pak. Mengambil. Baik. Makanya ini yang saya bilang, abang, buat Bang Suma saya minta maaf. Ketika kami Kristen, kami bicara tentang fakta sejarah, ya. Kristen ini datangnya dari mana? Artinya pengikut Yesus. Yesus itu datangnya dari mana? Dari orang Yahudi. Salah. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus itu salah. Pengikut Kristus itu yang betul. Luruskan dulu. Ini kesalahan Oke, fatal yang baik. Anda lakukan. Baik. Pengikut Nah, ini Kristus, yang- Pak. Baik. Ini yang ada abang juga tidak paham mengenai sejarah. Karena Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang bergelar Kristus, artinya Sang Mesias. Hati-hati. Jadi Yesus Kristus Kristus ada palsu, Pak. Kristus itu ada palsu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, Anda keliru. Anda pengikut Baik. Kristus. Nah, nanti Kristusnya akan kita bedah lagi. Kristus yang mana Anda Oke. ikuti? Kan begitu. Saya setuju. Jadi Jangan abang, Anda mengatakan Anda makanya pengikut Yesus. Ya, baik. Kristus belum tentu Makanya Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Camkan itu Baik. baik-baik. Benar. Jadi ketika Yesus mau disalib, ada dua Yesus di situ. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah Yesus yang benar disalib. Benar. Abang harus bilang kita harus betul-betul hati-hati.
Makanya kami Kristen disebut pengikut Bukan di Yesus, situ. pengikut Kristus. Kristus itu artinya kan yang diurapi. Mesias itu gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Bukan di situ Nah, itu poinnya, Pak. kebenarannya. Bukan di situ poinnya. Lalu poinnya di apa? Poinnya ketika Yesus berdoa, dia menyerahkan kehendak dia disalib atau tidak disalib, dia serahkan kepada Elohim. Baca Lukas 22 nomor 43 44. Betul. Nah, sekarang Makanya ketika dia berdoa, Oke, saya- boleh saya ketika bicara? dia berdoa kepada Bapa, apakah Bapa menjawab doanya? Oke, baik. Bagus. Menjawab Ini kan? pertanyaan bagus. Maka Bapa mengutus malaikat, bukan? Tetapi seorang Sip. malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya. Baca Ibrani 5 nomor 7. Baik. Sebagai manusia, Bagus. dia mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik. Bukan saya ngomong. Oke. Kita Oke, Ibrani boleh yang saya bicara ngomong. sekarang? Nah, Oke, baik, silakan. Abang. Oke, baik. Nah, Anda membahas tentang doanya Yesus. Dia didengarkan. Abang tahu nggak bahwa doanya Yesus itu tidak didengarkan oleh Bapa? Tahu nggak? Ada yang tidak didengarkan. Ibrani 5 nomor 7 Anda kurang yakini. Oke, baik. Ketika Yesus di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya itu, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Abaku, Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kamu tahu nggak di mana ketika Yesus doanya tidak dijawab oleh Bapa? Ketika Saudara. berada di Taman Getsemani. Selama Yesus melayani, doanya tidak pernah tidak dijawab oleh Bapa. Tetapi ketika berada di Taman Getsemani itu, doanya Yesus tidak dijawab lagi oleh Bapa. Karena apa? Karena dosa manusia ini sudah ditimpakan kepada Yesus. Nah, Itu doktrin, Bapa sang itu sumber doktrin. itu suci lah. Itu cocokologi. Izinkan saya berbicara. Ketika Anda mengatakan Eli, Eli, Eli lama sabaktani, itu hanya merujuk kepada kitab Mazmur. Itu hanya cocokologi. Yang pasti ucapan Yesus harus Anda percayai. Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 14 nomor 31. Bapa akan senantiasa menyertai aku dan tidak akan pernah meninggalkan aku selama-lamanya. Catat itu. Udah? Ya sudah. Benar nggak Oke. Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa? Baik, saya tanya Anda. Artinya kamu nggak percaya kalau Yesus itu disalib? Enggak percaya. Dia Nggak Yesusku percaya. manusia suci, Yesusku manusia mulia, tidak akan pernah mungkin dihinakan oleh orang-orang kafir. Oke. Aku mencintai Baik. Yesus. Oke, kalau Anda nggak percaya, sampai hari ini dunia mengakui dan fakta sejarah ya, ini bukan orang Kristen sendiri, tetapi orang Yahudi sendiri mencatat bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Jangan Lalu lupa, bagaimana Pak. Anda? Jangan lupa, iblis mengatakan apa di Matius 4 dan di Lukas 4? Sembah aku, kata iblis. Sebab kalau kau menyembah aku, maka segala kemuliaan dunia, kemegahan dunia dan serta kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab Saya aku tanya, berkuasa. apakah Yesus menyembah iblis? Tunggu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis tidak berhasil. Baca nomor 13-nya. Lalu iblis mundur dari mencobai Yesus dan titik 2, menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Tepat. Nah, Menunggu sekarang waktu yang tepat. Oke. Bagus. Sekarang Waktu yang tepat itu yang mana? Anda jawab saya. Apakah Yesus menerima segala kuasa dari iblis? Kau lagi. Jawab dulu. Boleh saya jawab sekarang? Boleh saya Iya. jawab? Apakah Yesus menerima segala kuasa? Dengan senang hati aja. Iya. Jawab aja, Pak. Terima enggak? Yesus Oke. terima enggak? Emang iblis itu siapa? Jadi Yesus terima kuasa dari Saya dia? ulang. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 4 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia, Pak? Kata Yesus. Iblis. Iblis. Anda akui kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa dari iblis? Yesus tidak menerima kuasa dari iblis. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Shit. Ayo, jawab. Bapak sang sumber. Jawab. Oke, bagus. Jawab. Baik. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Oke. Yesus. Setelah Di dia bangkit mana dari Yesus kematian. pernah mengatakan? Di mana Yesus mengaku menerima kuasa dari Oke. Tuhan? Saya tanya Yohanes Anda. 5 nomor 30 yang punya Yesus mengatakan, kuasa. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Oke, Yesus tidak menerima bagus, kuasa bagus. dari iblis. Lalu siapa ini yang menerima kuasa ini? Oke, baik. Bapa di surga Baik. yang memberikan Saya tanya kuasa. Saya minta dalil. Saya tanya Di Anda, mana Abang. Bapak di surga Juma. memberikan kuasa Baik. kepada dia setelah disalib? Baik, Juma, sebentar Bang Kiko. Juma, menurut kamu yang punya kuasa atas segala alam semesta ini di bumi dan di surga itu siapa? Yang punya kuasa? Tunggu dulu, Pak. Kamu jawab dulu ini, kamu Tunggu jawab ini dulu. Kalau siapa orang Kamu- bodoh pun tahu itu adalah Allah. Tetapi Oke. yang diberi kuasa menurut Yesus Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Iblis kan? Kata Yesus kan iblis. Kenapa Hah? Anda tertawa? Iblis. Di mana ayatnya iblis memberi kuasa kepada Yesus? Di mana? Lukas Di mana? 4, Matius 4, Di mana iblis? iblis menawarkan. Iblis menawarkan. Yesus menolak. Segala. Oke, Yesus kita baca menolak. ayatnya di Lukas. Oke, kita baca ayat di Lukas itu. Sabar. Yesus menolak. Bang Data Kiko, nomor ada Alkitab 13-nya. di situ, Bang? Nggak ada. Data Bang Kiko, ada 13-nya. Nggak ada, Pak. Iblis mundur dari Oke. mencobai Yesus lalu Baik, menunggu waktu kita yang baca tepat. ayatnya, Juma. Waktu tepat itu Bang maksudnya Juma, kita baca ayatnya. Iblis memberikan Oke, kuasa kepada pengganti Yesus. Makanya ketika dia keluar, kepadaku telah diberi kuasa. Coba, Pergilah oke, Bang ke seluruh Kiko. dunia. Bang Kiko. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Bapak yang Menurut bacanya, Abang, Bapak. apa yang disampaikan? Menurut Tunggu, Abang, apa yang disampaikan Bang Zuma ini benar? Sabar dulu, Hah? sabar dulu. Saya Abang selesaikan. sebagai Pak. seorang di GBI. Saya selesaikan. Saya 15 tetap detik. mengatakan tidak. Saya selesaikan. bacakan? 15 detik saya selesaikan. Siap-siap, Bang Apakah Juma. Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan menyesatkan banyak orang? Anda percaya? Lanjut aja kau bicara. Saya Ya, bertanya. ada itu tertulis. Udah selesai. Percaya nggak bahwa iblis datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Percaya nggak? Siapa orang banyak yang Akan datang. disesatkan dalam nama Yesus? Silakan jawab saya. Siapa Oke. orang banyak yang menjadi pengikut Yesus tapi ternyata mereka adalah komplotan orang-orang yang disesatkan iblis? Jawab. Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Siapa Oke. pengikut Yesus yang banyak di bumi ini? Coba Apa Bang nama Kiko gelarnya? jawab pertanyaannya Bang Zuma. Kalau saya bicara pasti